Halo teman-teman, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai eksponensial. Kita akan belajar tentang pangkat pecahan. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sifat-sifat perpangkatan, juga beberapa perpangkatan khusus seperti pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, tapi bagaimana dengan pangkat pecahan? Apa artinya pangkat pecahan? Mari kita mulai dengan mencoba menghitung 9 pangkat 1/2. Misalkan 9 pangkat setengah itu adalah X. Nah, kalau kita mengingat sifat yang pernah kita pelajari, salah satunya adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N adalah A pangkat M kali N. Kalau begitu, 9 pangkat setengah pangkat 2 akan menjadi 9 pangkat 1, karena setengah kali 2 itu adalah 1. Dari ide ini, kalau gitu kita kuadratkan saja kedua ruas. 9 pangkat setengah kita pangkatin dengan 2, lalu X-nya juga dipangkatkan dengan 2. Ingat, kalau kita melakukan sesuatu di sebuah ruas, maka ruas lainnya pun harus seperti itu, agar balance. 9 pangkat setengah setelah dikuadratin akan menjadi 9, dan X akan menjadi X kuadrat. Kalau begitu, ini kan jadi seperti mencari berapa ya X yang jika dikuadratkan jadi 9. Kalau begitu nilainya adalah 3. Nah, dari contoh ini kita bisa dapatkan 9 pangkat setengah itu artinya mencari sebuah nilai yang jika dikuadratkan akan menjadi 9. Biasa kita lambangkan dengan lambang akar. Jadi, bisa dibilang 9 pangkat setengah adalah akar 9. Lalu, bagaimana kalau 9 pangkat 1/3? Dengan ide yang sama dengan 9 pangkat setengah, 9 pangkat 1/3 artinya kita ingin mencari bilangan yang jika dipangkatkan 3 menjadi 9. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk akar juga, tapi akarnya memiliki pangkat. Jadi kita bisa bilang akar pangkat 3 dari 9. Kalau begitu, A pangkat 1/n akan sama dengan akar pangkat n dari A. Dan kalau ada A pangkat m/n, maka m akan menjadi pangkat dari A, sementara n adalah pangkat dari akarnya. Jadi, bilangan berpangkat pecahan adalah bilangan akar. Nah, karena di sini juga bilangan berpangkat, jadi sifat-sifat pangkat bilangan bulat tetap berlaku untuk bilangan yang berpangkatnya pecahan juga. Mari kita coba beberapa contoh ya. Yang pertama, misalkan kita mau mengerjakan 27 pangkat 1/3. 27 pangkat 1/3 artinya kita mencari sebuah bilangan yang jika dipangkatkan 3 menjadi 27. Atau kita bisa menuliskannya sebagai akar pangkat 3 dari 27. Nah, kita tahu ya, bilangan yang dipangkatkan 3 menjadi 27 adalah 3. Maka jawabannya yaitu 3. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 kan artinya akar pangkat 3 dari 27 pangkat 4. Wah, apakah kita harus memangkatkan 27 dengan 4 dulu? Kalau begitu kan bilangnya jadi sangat besar. Nah, sebenarnya teman-teman boleh loh mencari akar 27 dulu, baru dipangkatkan dengan 4. Atau kita bisa mencoba cara lain juga, yaitu kita faktorkan 27 jadi faktor-faktor primanya. Ini merupakan ide yang umum kalau kita lagi mengerjakan bilangan berpangkat. Kita akan faktorkan bilangannya menjadi faktor prima. Pertama, 27 bisa dibagi 3 jadi 9, lalu 9 bisa dibagi 3 juga menjadi 3. Dan 3 di sini kan sudah prima, maka sudah selesai pemfaktorannya. Dari sini kita dapatkan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sehingga dari sini kita bisa peroleh akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 kali 4. Dan kalau kita balikin lagi akar menjadi pangkat pecahan, kita akan dapatkan 3 pangkat 3 kali 4/3. Wah, di sini kita sudah bisa
mencoret 3 dengan 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 3 pangkat 4. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan akar 18. Nah, seperti tadi ya, pertama kita faktorin dulu 18 ke faktor-faktor primanya. Pertama, 18 itu bisa dibagi 2, hasilnya 9. 9 itu belum prima, kita bagi lagi dengan 3, jadi 3. Jadi akar 18 bisa kita tuliskan sebagai akar dari 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Kalau misalkan sebuah akar tidak ada pangkatnya, itu artinya akar tersebut berpangkat 2 di sini. Hanya kalau 2 tidak perlu dituliskan ya teman-teman. Karena 2-nya pangkat 1, berarti kan dia tetap ada di dalam akar. Nah, 3-nya itu kan pangkat 2. Ini kita bisa jadiin keluar akar. Karena sebenarnya kan kita bisa tuliskan seperti ini ya. Akar 2 dikali sama akar 3 pangkat 2. Dimana akar 3 pangkat 2 itu adalah 3. Sehingga ini hasilnya menjadi 3 akar 2. Lalu kalau akar pangkat 3 dari 54, seperti tadi kita faktorin dulu 54-nya. Bisa dibagi 2, kemudian dibagi 3, lalu dibagi 3 lagi. Jadi ini akar pangkat 3 dari 2 dikali 3 pangkat 3. Sama kayak tadi ya, akar pangkat 3 dari 2 dikali sama akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Yang ini kan bisa keluar dari akar. Jadi bisa kita dapatkan akar pangkat 3 dari 2 dikali sama 3. Atau 3 akar pangkat 3 dari 2. Contoh yang kelima, kita akan mencoba mencari 6 akar 50 dikurangin 2 akar 18. Teman-teman, kalau misalkan kita lagi mengerjakan penjumlahan dan pengurangan yang ada akarnya, teman-teman hanya bisa menjumlahkan atau mengurangkan kalau akarnya sama. Misalkan 2 akar 3 dikurang dengan akar 3. Nah, ini teman-teman bisa kurangin 2 dengan koefisien dari akar 3. Kalau nggak dituliskan artinya 1, sehingga hasilnya adalah akar 3. Atau 3 akar 5 ditambah dengan 2 akar 5. Nah, teman-teman bisa menambahkan 3 dengan 2, sehingga menjadi 5 akar 5. Tapi kalau akarnya berbeda, misalkan 2 akar 3 ditambah dengan 3 akar 5. Ini kan akarnya beda. Yang satu akarnya 3, yang satunya lagi akarnya 5. Nah, ini nggak bisa kita apa-apain lagi. Kita nggak bisa menjumlahkannya. Konsepnya itu mirip dengan penjumlahan variabel. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan 6 akar 50 dikurangin 2 akar 18. Sekilas terlihat seperti nggak bisa diapa-apain ya. Tapi sebenarnya kita bisa sederhanain loh. Kita coba sederhanain akar 50. 50 kita faktorin dulu, seperti biasa, jadi faktor-faktor primanya. Lalu 18 juga kita faktorin. Jadi faktor-faktor primanya. Nah, ini kita akan mendapatkan 6 akar 2 dikali 5 pangkat 2 dikurangin 2 akar 2 dikali 3 kuadrat. Dari contoh yang sebelumnya, kita tahu ya, akar 5 kuadrat ini akan menjadi 5. Sehingga 6 akar 2 dikali 5 kuadrat akan menjadi 6 dikali 5 akar 2. Dikurangin, yang ini 3 kuadratnya bisa kita keluarin dari akar. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 3 akar 2. 6 dikali 5 adalah 30. 2 dikali 3 adalah 6. Nah, karena akarnya sama-sama akar 2, kita bisa mengurangkan 30 dengan 6. Hasilnya menjadi 24 akar 2. Saat kita punya pecahan, biasanya kita itu tidak ingin penyebutnya berupa akar. Seperti pada contoh berikut ini. Di sini ada 1 per akar 2, di mana penyebut dari pecahannya adalah akar. Kita ingin penyebutnya itu merupakan bilangan bulat saja. Lalu harus diapain? Kita bisa membuat penyebutnya menjadi bilangan bulat.
langkah ini disebut sebagai merasionalkan penyebut. Caranya adalah kita mengalihkan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga pembilangnya 1 dikali akar 2 menjadi akar 2. Lalu penyebutnya akar 2 dikali akar 2 itu menjadi 2. Sekarang pecahan 1 per akar 2 sudah berubah menjadi akar 2 per 2. Nah, teman-teman, karena sekarang penyebutnya 2, maka akar 2 ini yang di belakang, supaya bisa dijumlahkan, kan harus mempunyai penyebut 2 juga kan? Karena itu kita akan kalikan dengan 2 per 2, sehingga jadi seperti ini. Dan sekarang pembilangnya bisa kita jumlahkan, karena penyebutnya sama-sama 2. Sehingga hasilnya menjadi 3 akar 2 per 2. Teman-teman, langkah membuat akar di penyebut menjadi hilang itu disebut merasionalkan penyebut. Jadi kalau kita punya pecahan 1 per akar A, kita akan rasionalkan dengan cara dikali akar A per akar A. Sehingga menjadi akar A per A di sini. Tapi tentu saja dengan syarat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sekarang, bagaimana kalau ada penjumlahan atau pengurangan di penyebutnya seperti pada contoh ini? Kan kita tidak bisa lagi mengalihkan hanya dengan akar 3 atau hanya dengan akar 2. Nah, idenya adalah kita kalikan dengan sekawan. Apa sih sekawan dari akar 3 minus akar 2? Kita ingat lagi perkalian variabel yang pernah kita pelajari dulu. Perkalian dari akar A plus akar B dengan akar A minus akar B adalah A minus B. Dari mana sih ini? Diingat-ingat ya, perkalian dua penjumlahan itu harus dilakukan satu persatu. Jadi yang di depan dikali dengan 2 yang di belakang, ya seperti sapit kepiting, dan akar B juga harus dikali sama dua-duanya ya. Nah, akar A dikali sama akar A, hasilnya kan A. Lalu akar A dikali sama minus akar B, hasilnya adalah minus akar AB. Lalu yang di atas, akar B dikali sama akar A itu adalah akar AB. Lalu akar B dikali sama min akar B, hasilnya adalah minus B. Di sini kita bisa mencoret min akar AB dengan plus akar AB, karena sama. Sehingga hasilnya menjadi A minus B. Akar A plus akar B dikatakan sekawan dari akar A minus akar B. Dan sebaliknya, akar A min akar B adalah sekawan dari akar A plus akar B. Sehingga kalau akar 3 minus akar 2, sekawannya adalah akar 3 plus akar 2. Nah, dengan ide ini kita akan mengerjakan 1 per akar 3 min akar 2 dikali dengan sekawannya, yaitu akar 3 plus akar 2 dibagi dengan akar 3 plus akar 2. Pembilangnya akan menjadi akar 3 plus akar 2, lalu penyebutnya akan menjadi 3 minus 2. Kalau teman-teman belum terbiasa untuk langsung mengalihkan kedua ini, teman-teman bisa kalikan dengan capit kepiting seperti di contoh tadi. Sekarang penyebutnya 3 kurang 2 adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 3 plus akar 2. Mari kita coba rasionalkan penyebut untuk kedua nomor berikut ini. Untuk yang nomor pertama, berapakah yang harus dikali agar akar di penyebutnya jadi hilang? Betul, kita akan mengalihkan dengan akar 5 per akar 5. Sehingga penyebutnya jadi 5 dan pembilangnya jadi 2 akar 5. Untuk yang kedua, berapakah yang harus dikali agar pada penyebut tidak ada lagi akar? Nah, kita akan kalikan dengan sekawannya ya. Di sini, sekawan dari akar 3 min akar 5 adalah akar 3 ditambah akar 5. Sehingga kita akan kalikan pecahan 3 per akar 3 min akar 5 dengan akar 3 plus akar 5 per akar 3 plus akar 5. Jadi pembilangnya adalah 3 dalam kurung akar 3 plus akar 5. Kalau teman-teman mau kaliin 3-nya dengan akar 3 dan akar 5 juga boleh ya.
Ini saya menuliskan dalam versi sederhana. Lalu penyebutnya jadi 3 dikurangin 5. Sehingga hasilnya adalah minus 3/2 dikali sama akar 3 plus akar 5. Nah, teman-teman, ini ada beberapa nomor untuk teman-teman coba latihan. Pembahasannya akan diberikan pada video berikutnya. Sebelum melihat pembahasannya, tentu saja teman-teman perlu mengerjakan terlebih dahulu, agar teman-teman bisa menguji seberapa mengerti teman-teman akan bahan ini ya. Selamat mencoba! Untuk materi pangkat pecahan, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu video pembahasan. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share, agar teman-teman bisa membantu teman-teman lainnya mengerti tentang pangkat pecahan. Bye-bye!